Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan seperti yang kalian lihat di depan kita sekarang ini udah kedatangan satu buah smartphone dari Infinix, dan ini adalah Infinix Hot 12 Pro. Smartphone yang mungkin sekitar 3 minggu yang lalu itu diluncurin secara resmi untuk pasar Indonesia. Dan cukup menarik ya guys sebenarnya di smartphone itu, karena biasanya ya Infinix itu terkenal banget sama julukan sebagai rajanya chipset MediaTek. Nah, tapi kali ini di seri Hotnya, bahkan di seri yang Pro-nya ini tuh agak berbeda dari biasanya. Dan buat kalian yang penasaran dan memang belum tahu, pastiin kalian nonton videonya sampai akhir guys. Oke, ini kalau kita lihat ya guys ya, untuk bagian packaging boxnya ini standar aja sebetulnya, masih berwarna hijau. Cuman di sini ada sedikit sentuhan yang bikin manis ya guys untuk packagingnya. Jadi ada kayak watermark Face and Fun begini ya. Tuh, kalau kita gerak-gerakin kena cahaya dia bakalan muncul. Dan bisa dilihat guys di bagian kanan bawah ini ada ketulis logo NFC dan ketulis untuk baterainya 5000 mAh dan udah fast charge sebesar 18 watt. Ini kalau di bagian atas kirinya ini ya standar aja kayak biasa guys ya, dan di bagian bawahnya ini ada keterangan email, dan juga untuk varian warna yang saya beli ini adalah varian warna yang racing black guys, atau warna hitamnya. Dan kemudian untuk kapasitas RAM-nya di sini ketulis 8/128 GB. Nah, ini ada beberapa key selling point-nya ya guys ya. Yang di sini bagian kiri ada ketulis next level storage, kemudian ada 5000 mAh dan 90 Hz untuk layarnya ya. Jadi udah refresh rate-nya udah lumayan tinggi guys. Kemudian untuk kamera utamanya 50 megapiksel, desainnya di sini ketulisnya ya shimmer matte with flat edge, berarti ini mungkin frame-nya mengotak gitu guys. Dan di sini guys, nah ini yang bikin beda dan menarik guys. Untuk chipsetnya di sini ketulis bukan MediaTek lagi, melainkan Uni SoC T616. Wah, apakah Infinix akan menjadi raja baru chipset Uni SoC? Nanti kita lihat di smartphone ini pastinya guys. Oke, sekarang kita unboxing aja boxnya guys ya, biar kita bisa langsung lihat seperti apa penampilan dari smartphone-nya. Ini karena udah lumayan lama sebenarnya saya nunggu ini, cuman ya mikir-mikir dulu guys sebetulnya mau beli apa enggak ya, karena nggak kebagian unitnya, agak males sebetulnya mau beli. Oke ya, kita lihat di dalam boxnya ini seperti biasa kita dapetin buku petunjuk penggunaan, kemudian ada kartu garansinya, kemudian di sini ada jelly case beningnya yang kalau kita lihat ya desain back covernya itu bakalannya kayak gini guys. Jadi ini frame kameranya bulat gede begini guys, dan sayangnya ini untuk fingerprint sensornya balik lagi di bagian belakang. Wah, oke, ini terus ada satu buah kepala charger yang pasti di sini outputnya ya bisa maksimal di 18 watt guys, kalian bisa lihat ya. Dan selanjutnya di sini kita diberikan juga, maksud saya guys, ini satu buah kabel charger USB-A to USB Type C. Wah, ya harusnya emang seri Pro itu udah nggak pakai micro USB lagi ya guys ya. Dan ini ada aksen warna orange-nya. Oke, dan kalau kita lihat ini untuk packagingnya sekarang udah rapih banget ya guys Infinix itu. Jadi udah applause banget lah ya, karena udah mendengarkan keluhan konsumen ya. Jadi dibikin partisi kayak gini biar nggak ngoplak-ngoplak gitu guys isinya. Oke, ini saya beresin dulu ya guys, nanti kita coba lihat smartphone-nya. Nah, jadi ini dia guys smartphone-nya ya, masih dibungkus plastik, dan kalian lihat ya di sini juga keterangannya gede banget ya. Next level storage, mungkin artinya karena RAM-nya 8 GB dan memori internal 128 GB gitu ya guys ya. Jadi dia klaim ini adalah next levelnya storage gitu. Dan lagi-lagi di bagian bawahnya juga ada logo NFC dan beberapa keterangan kayak 5000 mAh, 90 Hz untuk layarnya, dan untuk lebarnya sendiri 6,6 inci ya guys. Jadi bukan 6,82 inci lagi. Dan ini kamera utamanya 50 megapiksel. Nah, itu aja, dan sekarang kita langsung keluarin aja smartphone-nya. Ini harusnya bisa sih. Nah, seperti ini ya. Oke, dan seperti ini guys untuk tampilan desain smartphone ya. Oke, ini kita kletek ya untuk stikernya. Nah, jadi makin kelihatan kan. Wow, ini untuk tampilannya sih kece ya guys ya. Cuman saya kok kayak kurang suka ya sama finishingnya yang ya glossy begini guys. Ini pastinya nggak bakalan ramah sama sidik jari ya. Jadi ya pastiin kalau kalian beli HP ini ya kalian harus wajib banget nih gunain ini casingnya. Semoga aja untuk gantinya di pasaran ini banyak ya guys ya, karena
kalau kelamaan pakai kan biasanya dia agak kuning gitu. Oke, kalau kita lihat ini ya, untuk bumper kameranya ini jelas ya, ini beda banget ya dari Infinix yang seri hot biasanya. Ini udah frame-nya tuh maksudnya bulat kayak gitu guys, gede, dan ini beda banget dari seri-seri yang sebelumnya. Dan ini tuh dual kamera aja, yang mana yang pertama ini kamera utamanya 50 megapiksel dan kamera yang keduanya ini saya kurang tahu apakah QVGA atau 2 megapiksel gitu. Dan di sini ada LED flash, kemudian ada fingerprint scannernya ya di sini yang ya ini karena memang ukurannya 6,6 inci sih masih cukup lah ya guys ya, masih cukup enak lah. Jadi nggak yang 6,82 inci biasanya dia agak ketinggian gitu. Kemudian kalau kita lihat frame-nya ini plastik ya guys, karena memang build quality-nya ini masih full terbuat dari polikarbonat. Dan kalau kita lihat di sisi atas nggak ada apa-apa ya, biasanya kan ada dual microphone gitu, ini nggak ada. Di bagian kanannya ada tombol volume dan juga tombol power, yang sayangnya fingerprint scannernya nggak di bagian sini. Kemudian di bagian bawah ini ada grill speaker, port USB Type-C, lubang mic, dan port jack audio 3,5 mm. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya di bagian kirinya ada slot SIM tray, dan kita coba cek ya guys ya. Oke, untuk slot SIM tray-nya ternyata ini triple slot guys. Jadi udah aman banget lah buat kalian yang suka pakai 2 kartu nano SIM card dan buat nambahin kartu memori penyimpanan eksternalnya ya guys ya. Jadi memori micro SD gitu. Nah, jadi karena smartphone ini adalah smartphone baru, seperti biasa saya nyalain dulu guys smartphone-nya, dan saya bakal setting-setting dulu, dan nanti bakal saya kasih tahu lagi beberapa detail dari HP ini. Oke, jadi guys, ini dia tampilan layar awal smartphone-nya, dan saya baru aja setting-setting dan install beberapa aplikasi di HP ini. Dan ya, kalau tampilan layar awalnya atau tema dari smartphone-nya ini guys, ini udah khas banget dari seri terbaru UI-nya, yaitu XOS versi 10 ya guys, yang bisa dibilang mengadaptasi dari tampilan UI-nya OS ya, atau bisa dibilang iOS-nya Apple guys. Jadi ada folder-foldernya gitu. Oh ya, by the way guys, nanti kalau misalkan tiba-tiba agak berisik ya, karena memang di luar udah agak gerimis, jadi ya harap dimaklum kalau suaranya nanti bakalan agak sedikit berantakan. Oke, di sini ya mau saya tunjukin aja guys ya sebagai bukti kalau softwarenya udah paling baru, yaitu XOS versi 10. Nah, kalian bisa lihat ya, ini 10.6 dan basis Android-nya juga udah basis Android 12 nih kayak gini. Dan selanjutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian ya, untuk Uni SoC itu kalau kita tes pakai benchmark Antutu versi paling baru, dia dapetin skor yang menurut saya ini udah lumayan gede guys, yaitu sekitar 258 ribuan. Nah, ini tuh mungkin sebanding sama Helio G85 atau mungkin Helio G95 gitu guys ya. Dan kalau kita lihat detailnya, ini ada di 70.000 buat skor CPU-nya, dan skor GPU-nya ini 38 ribuan. Sayangnya ini tuh skor GPU-nya ini rendah banget ya, nggak tahu deh ini yang dipakai itu kartu grafis dari mana. Mungkin buat kalian yang tahu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah guys. Selanjutnya di sini saya mau kasih tunjuk ke kalian untuk sensor-sensornya sendiri, apakah ini lengkap atau ya ada yang dipotong gitu guys ya. Nah, kalau kita lihat ini tuh tergolong lengkap guys ya. Bahkan yang absen itu cuman 2 ini aja, yang ini tuh udah standar banget smartphone, bahkan di kelas mid range tuh selalu aja 2 ini. Dan yang lainnya tuh ada ya guys ya, kayak sensor cahaya ada, sensor orientasi ada, magnet sensor pun ada, dan yang paling penting sensor giroskopnya ini ada guys ya. Walaupun memang ini giroskopnya ketulis di bagian belakang boxnya tadi itu dia software, jadi bukan yang hardware. Wah, sayang banget ini jadi buat kalian yang mungkin hobi main PUBG Mobile nggak bisa pakai fitur giroskopnya. Ya, sekarang saya mau tunjukin ke kalian untuk sentuhannya, apakah kita bisa 10 sentuhan. Ini kita coba lihat, ini 5 bisa ya guys ya, kita tambah 5 lagi. Apakah sanggup? Dan ya ternyata cuma 5 sentuhan jari aja di layarnya. Sayang banget guys, karena ini ya udah lumayan sih sebenarnya dari skor Antutu benchmarknya tadi kalau misalkan kita pakai main game gitu. Jadi udah lebih banyak ya harusnya input jarinya. Nah, selanjutnya di sini mau kasih lihat ke kalian untuk kecepatan baca fingerprint sensornya, yang mana menurut saya ini tuh tergolongnya udah lumayan oke ya guys ya. Nah, ya walaupun agak delay sedikit, dan ketambahan sama animasi unlock-nya. Nah, seperti itu guys. Ya, udah cukup responsif ya guys ya, dan feel-nya juga memang khas banget dari fingerprint sensor Infinix ya. Yang kalau ini tuh agak dalam guys ya, nggak kayak yang smartphone dari brand lain, ini tuh lebih dalam. Jadi ya kalian harus presisi gitu ya untuk nempatin jari kalian di tengah. Nah, ini udah oke ya untuk fingerprint sensornya. Dan oke, sekarang saya mau coba pakein aja jelly case-nya guys ya, karena bisa kalian lihat nih udah banyak banget bercak sidik jari di bagian belakangnya. Aduh,
Jadi agak repot sih. Dan bahkan kalau misalkan finishing glossy-nya kayak gitu guys, jujur aja itu bakalan mudah banget kegores-gores ya. Jadi ya udah wajib banget sih pakai jelly case bening bawaan dari paket penjualannya ini. Nah, selanjutnya di sini saya mau coba ngetes ya guys ya untuk respon dari layarnya pakai game Real Drum ya. Kita masuk dulu ke gamenya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam game Real Drumnya dan kalian bisa dengar sendiri ya guys ya. Menurut kalian apakah ini responsif atau delay guys? Kita kencengin lagi, mungkin kurang kedengeran. Ya, kalau jujur aja guys ya, kalau menurut saya ini tuh nggak seresponsif itu guys. Jadi masih ada latensinya walaupun nggak banyak. Jadi ya kalau misalkan kalian hobi main Real Drum gini sih kayaknya bakal kehambat ya guys ya. Nah, mungkin bisa dibilang sepersekian milisecond lah guys untuk latensinya ini. Walaupun memang nggak kerasa banget delaynya, tapi ada delaynya guys. Jadi ya kalian pertimbangin aja lah kalau misalkan kalian aware soal latensi daripada sentuhan layarnya. Dan selanjutnya guys, seperti biasa nanti di akhir video bakal saya kasih beberapa sampel foto dari HP ini ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran, pastiin kalian nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, jadi guys, kesimpulan saya nih sebelum saya tutup videonya, di sini dengan harga 2,2 jutaan ya. Sekarang itu ada 2,199. Nanti kalau kalian memang tertarik atau minat, link pembeliannya bakal saya cantumin di kolom deskripsi. Ini tuh HP udah terbilang cukup worth it buat dibeli ya guys ya. Walaupun ada beberapa kekurangan kayak misalkan ya finishingnya tadi masih glossy yang rawan banget guys untuk bercak sidik jari, bahkan ke gores-gores gitu ya, gores-goresan halus kalau kalian nggak pakein casing. Dan untuk speakernya sendiri ini sayangnya juga masih mono speaker, jadi bukan yang dual speaker. Kemudian untuk layarnya sendiri ya saya lupa nyebutin juga guys, ini tuh resolusinya masih SD plus ya, walaupun sebenarnya untuk penggunaan casual aja ini tuh udah cukup aja guys. Jadi ya sesuaiin aja lah sama budget yang kalian punya kalau kalian beli sebuah HP. Selebihnya ini udah oke banget karena baterainya juga udah gede, 5000 mAh, ada fitur NFC-nya juga. Kemudian ini udah refresh rate-nya udah 90 Hz, jadi ya kalian mau scrolling sosmed gitu ya biar lebih mulus lagi udah pasti enak guys. Bahkan ya kalau kalian mau pakai main game juga ya sedikit membantu memperlancar atau memperhalus tampilan dari grafisnya. Jadi ya mungkin segitu dulu aja ya guys ya video unboxing soal Infinix Hot 12 Pro ini. Jadi kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan soal HP-nya, pasti kalian tinggalin aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah, karena kali aja nanti di video reviewnya bakal saya coba bahas ya guys ya. Dan ya seperti biasa kalian klik aja tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video unboxing berikutnya.